Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 180 sampai 181. Kenapa dua halaman? Karena di halaman 181 kita ada tugas. Kita akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada halaman 181. Nah, kita mulai dengan petunjuknya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kita perbesar dikit, 200%. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Ya, kita akan mempelajari pengalaman si Edo dan si Udin masing-masingnya. Jadi kita akan mempelajari untuk mengucapkan masing-masing dari pengalaman si Edo dan si Udin. Ya, seperti itu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Ya. Pertama, kita akan mempelajari teks tersebut secara seksama. Jadi teks ini yang kita pelajari. Ini yang siapa ini? Si Udin, dan ini juga si Edo. Ya, ini si Edo. Ya. Jadi itu yang dipelajari. Pelajaran apa yang akan kita pelajari? Nah, kita lihat dulu petunjuknya. Nah, kedua, kita akan menggunakan gambar di halaman 171 dan halaman 176 untuk memandu kita untuk mengucapkan masing-masing pernyataan. Nah, jadi kita lihat halaman 171 dan halaman 176. 76 dulu ya. Kita lihat dari bawah 176. Nah, ini. Ya, ini yang si Udin ya. Dan ini gambar yang si Edo, halaman 171. Nah, ini dia. Nah, lanjut. Kemudian di dalam kelompok kita akan bergantian untuk mengucapkan pengalaman-pengalaman si Edo dan si Udin. Kita akan mengoreksi jika ada teman kita melakukan kesalahan. Ya. Nah, kita akan tidak membaca teks tersebut, kita hanya mengucapkannya. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat itu secara keras, jelas, dan benar. Nah, jadi kita lihat petunjuknya. Nah, ini dia. Petunjuk soal. Kita akan bekerja dalam kelompok untuk merefleksi apa yang telah kita pelajari. Kita akan berdiskusi apa yang telah kita pelajari. Ya. Jadi kamu berdiskusi dengan teman apa yang harus diisi di sini. Nah, kita lihat, kita terjemahkan dulu ya. Saya mengetahui bahwa saya sekarang belajar tentang apa yang kamu pelajari di sini. Nah, yang kita pelajari adalah apa yang telah kita pelajari? Tentu menyampaikan menyampaikan kepada orang lain tentang pengalaman kita atau pengalaman orang lain di masa lalu. Ya. Nah, tadi di halaman sebelumnya seperti itu ya. Jadi pengalaman si Edo, bagaimana dia ya. Si Edo, mana dia? Edo. Ya, ini Edo ya. Ini Udin.
Kalau Edo, dia pengalamannya di masa lalu tentang ada membuat bangku taman, ya. Nah, kalau si Udin pengalamannya di masa lalu tentang bagaimana dia memenangi lomba kelas, ya. Nah, ini dia. Jadi untuk apa? Menyampaikan kepada orang lain pengalaman kita, ya, atau ya, nah, atau pengalaman orang lain di masa lalu. Nah, itu dia untuk yang pertama. Yang kedua, saya mengetahui bahwa pengalaman itu terdiri atas. Nah, apa pengalaman itu yang bagaimana bentuk pengalaman yang kita alami itu di masa lalu? Tentu ada event, kejadian, dan aktivitas. Jadi ada yang sesuatu kejadian dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di masa lalu. Jadi pengalaman itu terdiri dari event dan activities. Nah, ya. Lanjut. Saya mengetahui bahwa event dan kejadian-kejadian itu harus disajikan dalam. Nah, bagaimana si Udin dan si Edo tadi menyajikannya? Tentu berurut, ya. Kalau siapa yang pertama? Yang kedua, contohnya saja ini si Udin. Dia berurut dari awalnya mengetahui bahwa ada lomba kelas. Dari mana dia tahu? Dari kepala sekolah yang diumumkan sewaktu upacara bendera. Nah, kemudian yang kedua gimana? Nah, mereka menyadari bahwa meja dan kursi mereka itu bermasalah. Apa masalahnya? Ada yang sudah tua, ada yang sudah kotor, dan bahkan ada kursinya yang sudah hilang. Nah, lanjut sampai memenangi lomba pertama, lomba kelas menjadi juara pertama, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam bentuk kronologi, ya, berbentuk kronologi. Jadi dalam bahasa Inggrisnya presented in chronological order, ya, one after another. Jadi satu kejadian setelah kejadian pertama, ya, langsung ke kejadian kedua, lanjut ke kejadian ketiga sampai kejadian yang terakhir. Itu dia. Berikut, saya tahu bahwa untuk menyampaikan sebuah pengalaman, kamu bisa memulainya dengan, nah, tentang apa? Coba lihat. Tentang nah, ini dia. Kami memenangi lomba kelas karena kami bekerja keras. Tentu kita memulainya dengan tentang apa pengalaman itu, ya. Jadi kita memulainya untuk menyampaikan sebuah pengalaman itu dimulai dengan apa sih, tentang apa pengalaman tersebut, ya. Jadi memulai dengan what the experience is about. Nah, titik, ya. Jadi kita harus sampaikan dulu
pengalaman saya mungkin tentang terlambat ke sekolah. Nah, lantas sampaikan secara berurutan dari pagi kenapa kita terlambat. Misalnya terlambat bangun, ya. Kemudian makan juga terlambat. Maksudnya ibu belum masak. Nah, kemudian di jalanan terjadi kemacetan. Nah, maka terlambatlah selama 1 jam. Nah, seperti itu. Jadi berurutan dan dimulai dengan judul tema dari pengalaman itu yang akan kita ceritakan. Lanjut, saya tahu bahwa kita menggunakan titik-titik untuk menyatakan kejadian di masa lalu, kejadian di masa lalu ya. Ya, jadi apa kita gunakan? Tentu tense-nya adalah the past tense, ya. Nah, kita menggunakan tenses-nya adalah past tense. Jadi kita lihat yang Seedo ini, nah, won, ya. Ya, dia won. Ini won, past tense-nya dari win. Nah, announce, past tense, ya. Where, ya, ini past tense, ya. Realized, ini past tense, ya. Had, past tense, ya. Talk, past tense, ya. Broke, ya, tanda past tense, ya. Kemudian was, ya. Furnished, past tense juga. Fixed, past tense. Nah, barulah hasilnya dalam bentuk present. Terakhir, ya. Nah, sampai demikian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menyelesaikan tugas kelas kalian. Dan jangan lupa untuk sampaikan kepada teman-teman, karena berbagi itu indah, ya, dan juga pada gurunya, bahwa kita mendapatkan jawaban ini dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan lonceng, jangan lupa. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.